Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi amarana bi'intisami bihablillah. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadratul muhtaramat summa ila hadratil kiramah jami'a asatizah wal muhtaram ummahatum musallina allati yahduruna fi majlis ta'lim as-sabir hafizakumullah wa ri'akum. Ayuhal ummahat, jadi terakhir teh orang namanya gini aja lah, saya tuh agak lupa ya, udah berapa lama dua kali ya absen. Terakhir kiamat ya. Insya Allah minggu depan gak ketemu lagi Bu, bagian Pak Ike ya. Tanggal 15 doa nawe abdi beri angkat umroh. Tapi 15 ya. Insya Allah ibu-ibu jamaah didoakan di Muntazah ya. Insya Allah. Pasti kalau itu teh diingatkan ke Allah ya, insya Allah. Jamaah as-sagir ya. Untuk maksudnya? Insya Allah mudah-mudahan jamaah as-sagir dirizkian ke Allah, diundang ke Allah supaya sumping ke Makkah Madinah ya. Nanti saya tularin doanya. Doa khusus untuk minta supaya bisa haji dan umroh ya. Jadi setiap kata ibu-ibu, kita biasa kita kupas dulu nih bahasanya nih ya. Surga, surga itu bahasa Arabnya al-jannah ya. Nah jadi setiap kata yang terdiri dari huruf jim dan nun, karena surga itu jannah itu jim dan nun ya. Jim dan nun itu maknanya tertutupi. Itu. Jadi semua kata yang menggunakan jim dan nun itu maknanya tertutupi. Seperti jannah. Jannah ini tina kata janana. Janana artinya tertutup ya. Maknanya tidak bisa dijangkau ku indera manusia ya. Ini dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Qur'aniyah Al-Muyassarah ya. Kemudian dalam kitab Mu'jam Al-Wasit itu dijelaskan kata jannah maknanya artinya sebagai kebun ya. Nah, di antara jim dan nun itu selain jannah ada apa lagi Bu? Janin. Janin kan tertutup ya, karena masih di dalam kandungan ibunya gitu ya, masih tertutup di dalam fibatni umihi, di dalam perut ibunya gitu. Kalau janinun artinya janin laki-laki, kalau janinatun artinya janin perempuan ya. Terus ada apalagi huruf jim dan nun nih? Jin, al-jin. Al-jin itu kan tertutup ya, nggak bisa kita lihat tuh, kita jangkau dengan indera kita nggak bisa kita lihat ya, karena sifatnya gaib. Nah, kemudian ada kata apa lagi Bu? Junnah. Junnah itu artinya apa? Perisai. Perisai yang tertutup gitu, yang gaib. Maka Rasulullah SAW menyampaikan asyamu junatun.
Asyamu junatun itu artinya puasa adalah perisai, perisai yang tidak terlihat. Nah, sebagian ahli tafsir ya memaknai bahwa perisai dalam puasa itu karena puasa itu mencegah kita dari perbuatan maksiat, ya, perbuatan dosa. Jadi kalau ada orang yang berpuasa tapi maksiat, masih berdosa, berarti dia nggak punya junahnya, itu nggak ada perisainya, ya. Nah, kemudian ahli tafsir di dalam lafaz junatun itu ada yang mengartikan surga, ada yang mengartikan kebun. Ya. Kalau jannatani 2 surga, ya. Kalau junanin ada beberapa surga, ya. Itu. Maka lafaz jannatun itu bisa artinya surga, bisa artinya kebun. Dalam bahasa Arab itu ada konteks, Bu, ya, membaca teks itu yang rumusnya itu menggunakan siyaqul kalam dalam bahasa Arab. Maknanya surga, di dalam surga yang banyak kenikmatan, ini nggak mungkin mengartikan kebun, ya, karena yang namanya fi jannatin naim, jannahnya di sini, naimnya ini artinya yang paling sangat banyak kenikmatan, nggak mungkin ada di kebun, ya. Yang paling banyak kenikmatan adanya di surga, maka kita artikan jannahnya itu sebagai surga, bukan kebun, ya. Nah, ini yang disebut siyaqul kalam, gitu. Jadi nggak boleh diartikan kebun yang banyak kenikmatan, nggak boleh, gitu, ya. Nah, gimana dengan fatwanya Syekhul Islam, ya, dalam ini Ibnu Taimiyah? Beliau berkata, inna hunaka jannata fi hazal alam, ya. Artinya apa? Inna hunaka jannata fi hazal alami. Sungguh ada surga di alam dunia ini, Bu. Jadi beliau mengatakan di alam dunia juga ada surga, gitu. Bukan hanya di akhirat, gitu, ya. Maka beliau nasihatkan, ya, beliau memberi nasihat, faman lam yadkhulul jannata fi khazal alam. Jadi siapa yang sama sekali tidak pernah masuk surga di dunia ini, ya. Jadi kata tidak, Bu, di dalam bahasa Arab itu adalah ada lam, ada lan, ya, itu artinya sama-sama tidak. Lam dan lan. Kalau lam itu maknanya dalam bahasa Arab itu, ya, rumusnya itu amil jawazim. Amil jawazim itu yang menafikan sampai kapanpun tidak mungkin terjadi. Susah, sangat susah untuk terjadi. Contoh kalimatnya apa di dalam Al-Quran? Lam yalid walam. Tidak mungkin Allah melahirkan dan dilahirkan. Makanya menggunakan lam, ya. Nah, di sini beliau menggunakan faman, ya, maka siapa yang lam yadkhulul jannata, ya, siapa yang tidak pernah memasuki surga fi hazal alam di dunia, ya, maka falan, nah ini pakai lam, ya, pakai lam nih, falan yadkhulul jannata fil akhirati, maka dia akan sangat sulit untuk masuk surga di akhirat, itu, ya. Nah, lan ini rumusnya amil nawasib, gitu, jadi nafi mustakbal, ya. Jadi kedepannya itu akan sulit, Bu, kalau udah ada kata di depannya lan. Kalau la itu masih biasa lah, masih sangat mungkin bisa. Jadi maknanya begini, Bu, orang yang tidak pernah bisa memasuki surga di alam dunia akan sangat sulit memasuki surga di alam akhirat. Nah, sekarang pertanyaannya,
Surga yang ada di alam dunia yang mana, Bu? Yang bisa kita masuki dan sulit kita masuki. Bisa sulit, bisa mudah kita masuki. Apa surga di alam dunia? Biasa kita kenal apa? Baitil Janati. Ya, jadi siapa yang rumah tangganya itu paciweh, lamun induk gelut anak teh sok gelut di luar. Ya, matak anak sok nyilakakeun urang engke teh baik di dunia maupun di akhirat. Hese orang abus ka surga. Maka sebisa mungkin ciptakan surga di dalam rumah tangga kita. Nah, itu matak Rasulullah pesan baiti janati gitu. Ya, itu ibu-ibu sekalian. Nah, kemudian sifat surga. Kita kupas sifat surga yang ada di akhirat. Yang paling penting sifat surga di akhirat itu adalah kekal. Ya. Nah, ini yang harus jadi tujuan kita nih. Wa qala Allah Ta'ala fi Al-Bainah ayat 8, jazaohum inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Ya. Jadi balasan untuk mereka di sisi Rabb Allah itu nyaeta surga Aden. Surga Aden itu yang di bawahnya itu mengalir sungai-sungai selama-lamanya, ya. Khalidina fiha abada, selama-lamanya. Jadi kalau sungainya abadi, maka makhluk hidup yang di sekitarnya juga akan abadi, ya. Gitu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu gitu. Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho terhadap Allah gitu ya. Zalika liman khosya robbahu. Nah, ini imbalan bagi orang-orang yang takut khosyah, takut kepada Allah gitu ya. Nah, sekarang kita kupas, Bu, kenapa kalau Allah menceritakan surga di Al-Qur'an pasti menggunakan kata apa? Tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, ya. Kenapa menggunakan ciri sungai? Surga itu selalu digambarkan sungai yang kekal di dalamnya. Kenapa, Bu? Karena sungai itu sumber kehidupan. Air itu sumber kehidupan. Sungai itu air yang hidup atau air yang mati? Hidup. Orang akan bisa hidup kalau berada di lingkungan air yang hidup. Coba air yang mati ibu minum, mati mah. Mati, Bu. Pertama sakit perut. Ya, air simpen we di baskom lami gitu. Ya. Udah mulai ijo-ijo, ibu minum deh. Pertama sakit perut, lama-lama mencret, lama-lama lewat. Ya kan? Itu, Bu. Maka kehidupan yang sesungguhnya itu yang seperti di dunia kan, yang dimana ada sungai pasti ada kehidupan, ya. Dulu ada cerita gini, Bu. Saya waktu kunjungan ke Palembang, ada kesepuhan di sana cerita sama saya, Kang Haji, sejarah Palembang teh kapungkur teh cinanya pendatang Cina pendatang teh sanes langsung masuk ke kota, tapi melalui pinggiran-pinggiran sungai. Sekarang teh udah dikuasain sungai, lama-lama ke kota. Itu, ya. Nah, begitu juga Rasulullah. Ketika Rasulullah syariatnya memerangi perang Badar, karena Rasulullah menguasai sumur Badar. Ya. Jadi di mana kita hidup di dalam kita teman air, ya Allah kita akan punya itu, ya.
satu sisi tafsirnya ini mending khalidina fiha abada, kita akan kekal di dalam surga selama-lamanya, artinya di akhirat ya. Itu berarti kita akan nikmat terus yang nggak ada berhentinya. Di surga tuh akan nikmat terus yang nggak ada berhentinya, karena nggak pernah capek. Aina kieu di dunia ta, ibu kan ngobrolnya suri bunga kan? Bahagia ya? Aya capek nama. Tiba-tiba cicing ngalamun. Hah? Ya, coba kan ngarumpi lah. Ngarumpi ngobrol, tiba-tiba diam. Karena capek. Bunga terus jadi dunia ke capek, Bu. Ya. Sedangkan di surga mah moal aya capek dina kabungahan gitu. Ya. Gitu, Bu. Nah, kemudian nikmat surga yang kedua yaitu kita wujuhu yauma izin nadhirah. Ya. Wajah-wajahnya orang-orang yang di surga itu akan selalu berseri-seri tanpa putus, ya, tanpa capek. Ila robiha nadhirah, karena mereka memandang wajah Allah. Gitu, Bu. Ya. Nadhara yang dulu artinya memandang, bukan melihat. Kalau melihat ro'a. Kalau memandang itu artinya apa, Bu? Tempatnya tetap, tapi juga waktunya lama. Nah, itu namanya memandang. Ya. Nggak ada orang yang memandang kekasih itu tungak tengok, tak aya. Di mana memandang sesuatu kenikmatan itu pasti cicing we nempo gitu. Hah? Bari seri sorangan, ha? Ibu kayak gitu bahalanya. Gitu, Bu. Ya, jadi arahnya tetap dan waktunya lama gitu. Jadi semakin lama tuh kalau kita memandang itu, semakin lama keindahan itu semakin terlihat. Gitu, semakin terasa gitu, ya. Beda dengan ro'a. Nah, kalau ro'a ya itu artinya melihat yang sebentar sambil lewat terlihat gitu misalnya ya. Kayak gitu. Jadi bahasa Arab tuh detail, Bu. Menceritakan melihat aja ada macam-macam bahasanya, kosakatanya, ya. Nah, kemudian di dalam Quran surat Muhammad ayat 15, masalul jannati lati wa'idal muttaqun gitu. Nah, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa itu fiha anharum mim ma'in ghairi asinin gitu. Di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak bisa busuk. Tadi diceritakan airnya akan terus mengalir dan tidak akan bisa busuk. Wa anharum min labanil lam yataghayyara ta'muhu gitu. Dan ada sungai yang mengalir air susu yang tidak pernah berubah. Air susu ada basinya ya. Nah, air kemah di surga susu teh nggak pernah basi. Sungai deh gitu, ya. Wa anharum min khamril lazatil lisyaribina gitu. Dan sungai-sungai itu nanti ada yang sungai yang anggur. Cai anggur yang lazatil ya, yang sangat lezat bagi orang yang meminumnya. Jadi ada sungai air yang bening, ada sungai yang madu yang sudah disaring gitu. Dijelaskan di sini ya. Walahum fiha min kulli samarati wa maghfiratum min rabbihim. Nah, ini semua itu orang-orang ahli surga itu di dalamnya juga akan diberikan ku Allah segala macam buah-buahan. Segala buah ayat ya di surga teh. Nah, ini hasil dari ampunan Allah kepada kita. Itu ya. Itu, Bu. Jannatun adniya dukhulunaha gitu. Balasan bagi mereka orang-orang yang memasuki surga gitu. Jadi orang-orang yang diampuni ke Allah ketika masuk surganya itu isinya, Bu, gitu. Ya. Yuhalawna fiha min asawira min zahabi wa lu'lu'a.
Nah kemudian Bu, di dalam surga itu semua penduduk surga itu akan dihiasi dengan gelang-gelang dari emas, zahab itu emas, walu'lu'a dan apa? Lu'lu, mutiara. Jadi ibu-ibu kayak di surga mah Bu, isinya tuh sakti ngabreleng emas dan mutiara. Ya, gitu. Nggak usah khawatir Bu, nggak kebeli emas ayeuna mah. Sing banyak we istighfar, ya, sing banyak we ieu nanti zikir, solawat, ya, tobat gitu, ibadah ke Allah sing bener. Engke mah moal kacemponan emas lagi sampai ke perut-perut gitu. Kemudian Bu, walibasuhum dan pakaian mereka itu fi harari, ya, fi harir itu sutra, ya. Dikasih pakaian dari sutra yang ayah sutra mahal juga mahal. Saya ini jangan pernah, ya. Wasafu alaihim ihafim, ya, sabir wabin. Mereka akan makan menggunakan piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Karena di dunia pakai piring emas, pakai gelas emas haram tuh, haram. Kema di surga, ya. Itu wafiha matastahihil anfusu watalazzul ayun gitu. Dan di dalam surga nanti itu ini Bu yang paling susah, yang di dunia nggak akan bisa kita dapat. Kalau emas masih bisa lah mungkin, ya, usaha-usaha masih bisa lah. Ada yang nggak pernah bisa, nanti hanya ada di surga, di dunia itu nggak bisa. Apa Bu? Pertama nih, ya, matastahihil anfusu, ya, artinya apa? Semua yang kita inginkan di hati jadi. Di dunia ada nggak keinginan hati yang nggak jadi? Ayah, ya, hayang naon hese terjadi, ayam itu. Di surga mau ayah gitu, ayah keretep jadi, ya. Itu yang nggak akan kita temui di dunia, ya. Watalazul ayun, kemudian apa yang kita lihat itu selalu enak di mata di surga itu Bu, ya. Namun orang di dunia kadang-kadang ningali anu pang orang bogoh oge, lamun keur ngambok mah goreng we katingalina, ya, gitu. Tapi di surga mah nggak akan pernah mata kita melihat yang tidak sedap dipandang tuh, ya. Nah, eta Bu, eta moal aya di dunia, moal aya, ya. Wa antum fiha khalidun, dan itu teh kekal deh Bu. Saterusna moal aya sarena, seterusnya moal aya kicopna ibaratna, ya. Nah, itu yang paling susah, yang nggak mungkin ada di dunia, yang hanya ada di surga, ya. Yang kelima, wa qalallahu ta'ala wa yatufu alaihim wildanun mukhaladun. Nah, kemudian kita itu di surga itu akan dikelilingi oleh wildan. Wildan tuh bukan wildan anak haji empan, bukan. Artinya itu pelayan surga, tapi yang muda. Kalau yang laki-laki dilayani aku pemudi-pemudi, ya, kalau ibu-ibu dilayani ke pemuda-pemuda Bu. Poho kasalakinya. Itu Bu. Iza ra'aituhum hasibtahum lu'lu'am masura gitu. Kalau kamu melihat para wildan itu, kita akan mengira bahwa mereka itu mutiara yang bertaburan. Jadi sakingku naon ya, sakingku indahna, sakingku resep kita melihat para pelayan kita nanti gitu, ya, gitu Bu. Jadi di surga itu juga tidak akan ada permusuhan, selalu damai, ya, nggak akan pernah ada merasa naon teh sedih, nggak ada. Pokoknya selalu nikmat di surga gitu, ya. Selalu dipenuhi dengan kenikmatan, tidak ada bohong, tidak ada omong kosong, tidak ada dusta gitu, ya. Nggak akan bisa kita dibohongi dan tidak akan pernah berbohong. Innal muttaqina fi jannati wa uyun gitu. Orang-orang yang bertakwa itu
akan berada di dalam surga yang penuh dengan taman-taman dan mata air. Uyun itu mata air, ya. Gitu. Janatinnya di sini menggambarkan taman, ya. Tapi taman yang ada di dalam surga, gitu. Ya. Sekarang begini, kita hidup ini sejahtera, segala boga, ya, mobil mewah punya, rumah mewah, pokoknya segala punya, ya, kemewahan dunia punya, tapi ente aman, kumaha ajar, bisa terhirup, mah bisa, ya. Sedangkan di surga mah ya udah sejahtera, ya aman, gitu, ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghilin, gitu. Nah, kemudian ku Allah itu semua yang ada di dalam hati para ahli surga itu akan dihapus yang kebencian, ya, yang pokoknya yang bisa membuat nggak nyaman, nggak nikmat hati itu semua akan dihapus ku Allah, gitu, ya. Ikhwanan ala sururim mutaqabilin, kemudian orang-orang para ahli surga itu akan saling duduk-duduk berhadap-hadapan, ya, di atas dipan. Mutaqabilin ini artinya apa ya, bukan kursi tapi yang dipan lah, gitu ya, saya artikan dipan lah, gitu. Nah, mereka tuh nanti akan duduk-duduk, tapi duduk-duduk nanti bari nyaman, Bu, gitu, ya. Lama syuhum fiha nasobu wa mahum minha bimukhrajin, gitu, ya. Mereka tidak akan pernah merasa capek, tidak akan pernah merasa lelah di dalam surga, dan tidak akan pernah dikeluarkan dari dalam surga. Waduh, ya. Terus kenikmatan yang ketujuh, ya, kenikmatan di surga itu selama di surga tidak akan pernah tambah umur, nggak akan pernah tua, nggak akan pernah sakit, ya, gitu, nggak akan pernah capek, nggak akan pernah ngantuk. Wah, nikmat lah, ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Waqi'ah, la yasma'una fiha lagwa wala tasima, gitu. Dan di surga mereka itu tidak akan pernah mendengar nih, Bu, kenikmatan celik kita, kenikmatan kuping kita nanti tidak akan pernah mendengar perkataan atau suara-suara percakapan yang menimbulkan dosa, ya, atau yang tidak enak didengar. Bahkan di sini dikatakan lagwa, ya, artinya apa, lagwa itu sia-sia, ya. Jadi kuping enak, mata enak, mulut enak, nah, ya, hidung enak, waduh, nikmat, Bu. Ilakilan salaman salama, kecuali yang mereka dengar itu hanya kalimat salam ya salam ya salam, gitu, ya, artinya nikmat nikmat, salam, bahagia bahagia, gitu. Wa hurun inun, kemudian ada bidadari surga yang matanya itu inun, hurun inun, matanya itu indah banget, ya. Kamsalil lu'lu ilmaknun, seperti mutiara yang tersimpan di matanya itu dengan baik. Nah, itu semua hadiah, hadiah Allah untuk kita di surga. Jazaan bima kanu ya'malun, nah, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan di alam dunia, gitu, ya. Pertanyaannya, kira-kira Haji Aksa mau nggak, Bu, masuk surga? Ayang sarang-sarang, Bu, yang bareng-bareng mau, ya, semua juga mau masuk surga, ya. Kita akan ketemu, Bu, insya Allah di surga, ya. Karena selama di dunia kita sering ketemu di majelis ilmu, itu salah satu jalan kita akan bersama ketemu di surga, karena kita sering bertemu majelis. Tapi kalau saya bawa buku, bawa kitab, atau
ngaji, ditanya coba. Di mobil saya paling banyak baca. Nggak mau saya turun di mobil, dari mobil gitu ya. Kecuali mau beli minum atau mau ke kamar mandi gitu ya. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, karena ini udah jam 5 ya. Berarti pulang umroh ya. Pulang umroh insya Allah saya akan cerita mengenai neraka ya. Supaya kita punya rasa takut untuk meninggalkan ibadah. Supaya kita punya rasa takut untuk mengerjakan maksiat ya, untuk mengerjakan dosa. Supaya kita ada motivasi, berkeinginan, semangat untuk selalu istighfar, selalu tobat. At-taubatu natbu ya. Tobat itu harus menyesal. Ya, insya Allah nanti kita akan kupas mengenai neraka. Pulang saya umroh, doakan ibu-ibu supaya kami semua umrohnya itu bukan cuma jalan-jalan, tapi ibadah. Ya, dan doakan saya, istri, saya bertiga sama Sela, ya, sama Bu Haji sama saya, doakan ku ibu-ibu supaya di Multazam ingat mendoakan jamaah as-sogir ya, supaya jangan egois, jangan mendoakan ke diri sorangan jeung ke keluarga ya, supaya mau mendoakan jamaah itu ya ibu-ibu sekalian. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa barakallahu fiik ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahumma